Malaysia jadi lelucon. Koreografi Gatot Kaca Indonesia versus Cina dianggap meniru Malaysia. Padahal koreografi supporter Malaysia banyak yang menilai mirip biskuat Danone. Laga panas antara Timnas Indonesia kontra Cina dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak hanya menyuguhkan duel seru di atas lapangan. Suasana semakin membara ketika koreografi spektakuler dibentangkan oleh supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis malam, 5 Juni 2025. Kelompok supporter fanatik Timnas, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda kembali menunjukkan kreativitas dan nasionalisme yang luar biasa. Saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, Tribun Utara SUGBK diselimuti kain raksasa bergambar tokoh legendaris pewayangan Nusantara, Gatot Kaca. Karakter ikonik ini digambarkan sedang menggempur tembok besar, simbolisasi dari pertahanan Cina. Namun, alih-alih mendapat pujian luas, koreografi ini malah diserang oleh beberapa netizen asal Malaysia. Di media sosial, sejumlah itu merupakan hasil jiplakan dari konsep koreografi yang pernah digunakan oleh supporter Malaysia sebelumnya. Komentar sinis pun bermunculan, menyebut bahwa Indonesia meniru gaya koreografi mereka. Klaim tersebut langsung memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak yang menganggap tuduhan Malaysia tidak berdasar dan bahkan mengundang gelak tawa. Alasannya sederhana, tidak hanya desain yang berbeda, bahkan koreografi Malaysia yang dimaksud justru kerap dituduh menjiplak elemen-elemen dari produk komersial. Tak butuh waktu lama, netizen Indonesia membalas dengan menyandingkan koreografi Gatot Kaca dari La Grande Indonesia dengan koreografi Malaysia yang mereka maksud. Hasilnya, perbandingan itu viral di media sosial, menunjukkan bahwa koreografi Malaysia malah sangat mirip dengan desain kemasan camilan anak-anak terkenal, biskuat produksi Danone. Karakter superhero dan background petir yang menjadi ciri khas biskuat tampak identik dengan elemen dalam koreografi Malaysia. Kalau ada yang niru, justru mereka yang ngambil dari bungkus biskuit, tulis seorang netizen di platform X, dulu Twitter, menyertakan gambar pembanding koreografi Malaysia dan kemasan biskuat. Komentar lain menyebut, Gatot Kaca itu tokoh asli Indonesia, bukan dari iklan snack. Malu-maluin aja kalau sampai dibilang nyontek. Koreografi Gatot Kaca sendiri merupakan wujud dari semangat perlawanan dan kebanggaan budaya lokal. Gatot Kaca adalah tokoh pewayangan Jawa yang dikenal sebagai otot kawat, tulang besi. Sosok pahlawan yang tangguh, setia, dan tak gentar menghadapi lawan. Dalam koreografi di SUGBK, Gatot Kaca digambarkan menghancurkan tembok besar berlogo bintang merah, sindiran halus terhadap kekuatan raksasa Asia, Cina. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi siapapun. Gatot Kaca menjadi simbol kekuatan dan keberanian bangsa ini, ujar salah satu koordinator koreografi dari La Grande Indonesia. Sementara itu, dari pihak Malaysia belum ada klarifikasi resmi terkait tuduhan mereka soal kemiripan tersebut. Namun, gelombang sindiran dari warganet Indonesia terus mengalir. Banyak yang menyebut bahwa negeri jiran sebaiknya introspeksi diri sebelum melontarkan tudingan tak berdasar. Dulu klaim rendang, batik, bahkan reog. Sekarang koreografi pun diklaim. Malaysia ning lawak terus. Sindir netizen lainnya yang turut membagikan kompilasi, jejak kelam, klaim budaya oleh Malaysia di masa lalu. Tak hanya netizen, beberapa pengamat sepak bola dan budaya juga angkat suara. Koreografi Indonesia ini jelas kuat secara visual dan naratif. Kalau mau bicara inspirasi, dunia sepak bola itu sangat kaya akan simbol-simbol seperti ini. Menuduh jiplakan tanpa dasar justru mempermalukan diri sendiri, kata seorang pengamat sepak bola Asia Tenggara. Dengan kemenangan 2-1 atas Cina yang diraih timnas Indonesia di laga tersebut, koreografi spektakuler ini pun semakin menjadi sorotan. Semangat patriotisme dari tribun penonton seolah menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Kontroversi ini, meski sempat mengundang keributan kecil di media sosial, justru memperkuat posisi supporter Indonesia sebagai salah satu yang paling kreatif dan solid di Asia. Dan yang lebih penting lagi, ini menegaskan bahwa warisan budaya Indonesia seperti Gatot Kaca tak hanya hidup dalam cerita pewayangan, tapi juga mampu membakar semangat di tengah sorak-sorai ribuan pendukung di stadion. Koreografi Gatot Kaca Indonesia versus Cina dianggap meniru Malaysia, padahal koreografi supporter Malaysia banyak yang menilai mirip biskuat Danone. Laga panas antara Timnas Indonesia kontra Cina dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak hanya menyuguhkan duel seru di atas lapangan.
Suasana semakin membara ketika koreografi spektakuler dibentangkan oleh supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis malam, 5 Juni 2025. Kelompok supporter fanatik Timnas, La Grande Indonesia dan Ultras Garuda kembali menunjukkan kreativitas dan nasionalisme yang luar biasa. Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, Tribun Utara SUGBK diselimuti kain raksasa bergambar tokoh legendaris pewayangan Nusantara, Gatot Kaca. Karakter ikonik ini digambarkan sedang menggempur tembok besar, simbolisasi dari pertahanan Cina. Namun, alih-alih mendapat pujian luas, koreografi ini malah diserang oleh beberapa netizen asal Malaysia. Di media sosial, sejumlah itu merupakan hasil jiplakan dari konsep koreografi yang pernah digunakan oleh supporter Malaysia sebelumnya. Komentar sinis pun bermunculan, menyebut bahwa Indonesia meniru gaya koreografi mereka. Klaim tersebut langsung memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak yang menganggap tuduhan Malaysia tidak berdasar dan bahkan mengundang gelak tawa. Alasannya sederhana, tidak hanya desain yang berbeda, bahkan koreografi Malaysia yang dimaksud justru kerap dituduh menjiplak elemen-elemen dari produk komersial. Tak butuh waktu lama, netizen Indonesia membalas dengan menyandingkan koreografi Gatot Kaca dari La Grande Indonesia dengan koreografi Malaysia yang mereka maksud. Hasilnya, perbandingan itu viral di media sosial, menunjukkan bahwa koreografi Malaysia malah sangat mirip dengan desain kemasan camilan anak-anak terkenal, biskuat produksi Danone. Karakter superhero dan background petir yang menjadi ciri khas biskuat tampak identik dengan elemen dalam koreografi Malaysia. Kalau ada yang niru, justru mereka yang ngambil dari bungkus biskuit, tulis seorang netizen di platform X, dulu Twitter, menyertakan gambar pembanding koreografi Malaysia dan kemasan biskuat. Komentar lain menyebut, Gatot Kaca itu tokoh asli Indonesia, bukan dari iklan snack. Malu-maluin aja kalau sampai dibilang nyontek. Koreografi Gatot Kaca sendiri merupakan wujud dari semangat perlawanan dan kebanggaan budaya lokal. Gatot Kaca adalah tokoh pewayangan Jawa yang dikenal sebagai otot kawat, tulang besi. Sosok pahlawan yang tangguh, setia, dan tak gentar menghadapi lawan. Dalam koreografi di SUGBK, Gatot Kaca digambarkan menghancurkan tembok besar berlogo bintang merah, sindiran halus terhadap kekuatan raksasa Asia, Cina. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi siapapun. Gatot Kaca menjadi simbol kekuatan dan keberanian bangsa ini, ujar salah satu koordinator koreografi dari La Grande Indonesia. Sementara itu, dari pihak Malaysia belum ada klarifikasi resmi terkait tuduhan mereka soal kemiripan tersebut. Namun, gelombang sindiran dari warganet Indonesia terus mengalir. Banyak yang menyebut bahwa negeri jiran sebaiknya introspeksi diri sebelum melontarkan tudingan tak berdasar. Dulu klaim rendang, batik, bahkan reog. Sekarang koreografi pun diklaim. Malaysia ning lawak terus. Sindir netizen lainnya yang turut membagikan kompilasi, jejak kelam, klaim budaya oleh Malaysia di masa lalu. Tak hanya netizen, beberapa pengamat sepak bola dan budaya juga angkat suara. Koreografi Indonesia ini jelas kuat secara visual dan naratif. Kalau mau bicara inspirasi, dunia sepak bola itu sangat kaya akan simbol-simbol seperti ini. Menuduh jiplakan tanpa dasar justru mempermalukan diri sendiri, kata seorang pengamat sepak bola Asia Tenggara. Dengan kemenangan 2-1 atas Cina yang diraih timnas Indonesia di laga tersebut, koreografi spektakuler ini pun semakin menjadi sorotan. Semangat patriotisme dari tribun penonton seolah menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Kontroversi ini, meski sempat mengundang keributan kecil di media sosial, justru memperkuat posisi supporter Indonesia sebagai salah satu yang paling kreatif dan solid di Asia. Dan yang lebih penting lagi, ini menegaskan bahwa warisan budaya Indonesia seperti Gatot Kaca tak hanya hidup dalam cerita pewayangan, tapi juga mampu membakar semangat di tengah sorak-sorai ribuan pendukung di stadion.